Hai Bang Fikran. Hai Bang Sutradara. Ini satu lagi nih. Hai Bang Heri. Pada ngapain nih? Mau syuting. Syuting? Syuting apaan? Short movie The Soul. The Soul. SMS. Buat tayang di mana, Bang? Media sosial. Sinema Sastro Sugito Film Channel on YouTube. Kita tunggu ya. Yo, pasti dong. Harus tunggu. Di mana tadi ulangi? Andre Sastro Sugito Film Channel on YouTube. Apa kabar guys? Ketemu lagi kita. Untuk pertemuan kali ini, saya mau coba bilang bahwa desain produksi yang murah atau low budget tidak bisa dipandang remeh. Jadi jangan sekali-sekali pandang remeh sama yang namanya produksi low budget. Untuk bikin film low budget itu, kita harus desain production-nya dari awal, dari mulai awal penulisan gagasan, story, dan skenario. Misal, pemain nggak boleh banyak-banyak, misal nggak boleh lebih 2, bahkan 1 orang. Bukan berarti desain produksi dengan 1 orang pemain itu film bisa jadi jelek. Banyak film yang pemainnya cuma 1, lokasinya cuma 1, bisa menjadi sebuah film box office atau film yang mendapat piala. Begitu guys. Siapa bilang bikin film murah atau film low budget itu nggak bisa? Tapi kita harus mensiasatinya dari awal. Kita mau bikin film jenis apa nih? Temanya seperti apa nih? Range audiensnya seperti apa nih? Bukan ujuk-ujuk kita nulis skenario, ya kan, dengan segala macam idealisme atau komersialisme yang macam-macam, ya kan, tiba-tiba terus ngomongin ke seseorang atau ngomongin kru atau ngomongin ke siapa juga, kita bikin low budget nih. Nggak bisa begitu guys, itu salah kaprah. Pertama kali ditelepon sama Andre buat ikut syuting sinema media sosial itu rasanya seneng banget. Secara udah lama banget nggak ketemu sama Andre, udah hampir 20 tahun lebih kayaknya. Dan kemudian satu frame lagi, kita bareng-bareng lagi, dan sinema media sosial itu short movie yang bagus pokoknya. Plot twistnya nggak bisa ditebak sama penonton. Jangan lupa nonton sinema media sosial. Yang namanya sinema media sosial ini lahir bukan tanpa sebab. Jadi untuk menjawab kegelisahan saya karena mungkin sudah nggak diterima lagi untuk sutradara TV atau nggak diterima lagi dalam era sekarang, maka saya mencoba menjawab tantangan itu dengan melahirkan sebuah program yang namanya SMS atau Sinema Media Sosial. Jadi Sinema Media Sosial ini hanya tayang di YouTube channel saya. Desain produksinya sangat murah, low budget, pemain sedikit, lokasi sedikit, tapi kita cari gagasan yang baik-baik, yang murni, atau minimal film yang bisa dinikmati penonton dengan baik dan memberikan satu buah inspirasi yang baik bagi banyak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi dirinya atau bagi orang banyak. Harapannya begitu. Syuting The Soul dari sinema media sosial adalah salah satu pengalaman syuting yang sangat menarik dan sangat seru karena di sana kita sudah kayak keluarga dan banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, terutama dari para senior, baik itu aktor atau sutradaranya Pak Andre Sastro Sugito. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung dalam sinema media sosial ini, khususnya film The Soul. Semoga filmnya makin sukses dan lahir terus karya-karya baru yang berkualitas dan keren. Kemarin
saya sudah melahirkan program perdana atau film perdana dari sinema media sosial. Film ini didesain dengan sangat murah atau low budget. Pemain sedikit, lokasi sedikit, tapi saya mencoba tetap mempertahankan gagasannya, atau idenya, atau ceritanya, bahkan konsep penyutradarannya dengan tetap mencakup yang namanya basic sinematografi. Walaupun biayanya sangat low, sangat murah. Di situ ada teman-teman seperti Jero Jeffrey, ini Fanny Sam. Ketemu Fanny Sam ini seperti deja vu buat saya. Karena pada tahun 2000-an ketika saya istilahnya masih dulu dengan FTV-nya itu merajalela di pertelevisian Indonesia itu, dia itu udah syuting sama saya pada waktu usianya 4 tahun. Dan sekarang ketemu lagi ya, jadi kayak deja vu. Kemudian ketemu ini YouTuber nih yang namanya Wowo atau Anton Sujarwo. Kemudian Danti Nur itu juga saya baru ketemu dan saya pikir dia cukup potensial dan bisa meramaikan yang namanya sinema media sosial yang berjudul The Soul atau Misteri Roh Gentayangan. Di situ saya mencoba berinovasi dengan membuat film horor yang kejadiannya nggak malam hari dan nggak nakut-nakutin, ada setannya. Itulah saya mencoba berinovasi dengan bahwa film kita, kalau memang percaya dengan konsep directing, konsep editing, konsep sinematografi kita, nggak perlu kita harus berkarya dengan gaya mainstream atau dengan gaya yang lazim. Dengan satu buah inovasi yang didukung dengan gagasan yang baik, maka kita bisa berkreasi dengan baik di sinema media sosial. Skenario dari film ini emang luar biasa banget. Ketika saya baru dikirim, saya membacanya itu skenario-nya emang benar-benar dahsyat dan nggak terbaca apa yang akan terjadi gitu. Kalau orang nonton film ini sampai selesai, baru bisa mengerti tentang ceritanya. Dan ceritanya nggak akan ketebak sebelum selesai menontonnya. SMS ini adalah boleh dibilang cuma sinema atau film yang tayangnya di media sosial atau range-nya cuma para pecinta media sosial. Tapi di balik semua itu, saya pikir yang namanya gagasan itu bisa lahir atau bisa dituangkan dalam bentuk media apapun. Jadi memang kalau boleh dibilang cuma media sosial. Tapi saya percaya kalau teman-teman yang berbakat, yang punya talent, ataupun siapa orang yang selalu gelisah ingin berinovasi, maka sinema media sosial ini adalah salah satu tempat untuk menyalurkan kegelisahan teman-teman semua untuk berkarya. Memang range-nya cuma media sosial. Saya mencoba ini menjawab tantangan kegelisahan dari pertama saya pribadi atau teman-teman atau rekan-rekan yang punya kegelisahan mau bikin film atau bahkan sudah bikin film tapi bingung di mana filmnya bisa ditayangkan, di mana filmnya bisa on air dilihat orang banyak. Di sini kita bisa menghasilkan karya yang baik. Memang desainnya low budget dan ini hanya sinema media sosial. Tapi saya yakin kalau teman-teman yang punya talent mau bergabung atau ikut meramaikan dari program sinema media sosial ini, saya yakin program ini nggak akan kalah dengan program-program sinema atau film atau sinetron lain, bisa berjalan dengan cemerlang. Bukan begitu guys. Cerita The Soul ini sangat menarik. Kenapa? Karena aku mendapatkan satu peran yang sangat menantang, yang belum pernah aku coba sebelumnya, dengan adegan-adegan yang luar biasa. Dan dari awal sampai akhir ceritanya itu sangat sulit untuk ditebak gitu. Sangat menarik, beda dari cerita biasanya. Pengalaman yang sangat menyenangkan dan sangat luar biasa buat saya.
Saya yakin saya nggak seorang dalam menghadapi kegelisahan, susah cari kerja atau menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini. Jadi pada waktu udah mencoba nyari kerjaan sana sini tuh nggak dapat dengan alasan itu macam-macam. Acara TV sekarang tuh sinetronnya atau FTV-nya nggak butuh lagi sutradara kayak lo. Maksudnya, iya. Jadi ya pokoknya sutradara yang bisa, sutradara yang cepat, begini begitu, yang bisa low budget. Saya ngerti semua orang pasti, semua produser mau bikin film dengan low budget, tapi maksudnya low budget di sini apa nih? Ya kan? Jangan ujuk-ujuk kita nggak tahu skenario-nya apa, yang main siapa, syutingnya di mana, kita syuting dengan biaya low budget nih. Jadi kasih skenario begitu. Belum baca, belum apa, low budget. Ya kan? Nggak tahunya syutingnya di Australia, di Eropa. Ya kan? Nggak asik juga kalau gitu. Tapi kalau kita emang mau bikin low budget, kita diajakin desain produksinya dari awal, yuk kita bikin film low budget yuk. Skenario-nya begini nih, pemainnya nggak boleh banyak, lokasinya nggak usah jauh-jauh, lokasi juga nggak usah banyak-banyak, propertinya juga nggak usah yang mahal-mahal. Ya, pokoknya intinya kita desain semuanya dari awal untuk menghasilkan film low budget yang baik. Akhirnya saya anggap sudah mungkin memang sudah nggak ada tempat lagi buat orang-orang seperti saya, atau saya yakin bukan saya aja yang merasa seperti ini, rekan-rekan saya sama sutradara juga pasti banyak yang merasa seperti ini. Udah nggak ada lagi tempat buat orang-orang seperti saya untuk bisa berkarya atau bisa melahirkan gagasan film yang baik, atau minimal film yang bisa dinikmati penonton dengan baik dan memberikan satu buah inspirasi yang baik. Jadi mungkin dengan orang-orang seperti saya atau teman-teman yang senasib sepenanggungan seperti saya sudah nggak punya tempat lagi, ya kan, atau selama ini mendapat penolakan di PH, bukannya frustasi atau itu pantang buat saya frustasi gitu. Jadi saya hanya mencoba, ya kan, melahirkan atau memberi jalan keluar buat orang-orang seperti saya untuk tetap bisa berkarya, yaitu dengan program yang baru saja saya lahirkan, Sinema Media Sosial. Sinema Media Sosial adalah film pendek yang berdurasi 10-20 menit. Digagas oleh seorang sutradara, kawan saya, Handri Sastro Sugito, bertujuan untuk bisa mengumpulkan para sineas dan aktor dalam menuangkan gagasan-gagasannya. Syutingnya singkat, pemain dan kru sedikit dan tidak mengikat, ceritanya kuat, serta editing dan ending yang berbeda dan tidak terduga. Asik, kita bisa kongko-kongko, syuting bareng, melepaskan kegelisahan, kerinduan, membagi ilmu, dan menghibur tentunya. Saksikan SMS Sinema Media Sosial. Bisa mati gue. Iya, aduh. Banyak bacot. Udah, ayo. Kemarin tuh, jadi saya syuting dengan low budget banget, dengan pemain sedikit, ya kan. Tapi saya juga mencoba dengan pemain sedikit, dengan biaya yang sangat low ini atau yang sangat murah ini, Sinema Media Sosial ini tetap bisa menjangkau apa yang namanya film atau namanya sinema. Jadi jangan mentang-mentang istilahnya jangkauan cuman media sosial, tapi bisa sembarangan gitu. Saya mencoba merumuskan apa yang namanya sinema media sosial ini jadi satu buah media yang cukup bisa mewadahi atau cukup bisa menjadi tempat buat teman-teman yang punya kegelisahan sama dengan saya. Clap, roll. Clap. Ya, oke. Sit. Rolling. Action!
Satu. Roll. Action. Tadi ada Pak. Mana? Lah ini orang udah gila ini. Ini beneran ada orang ini.